Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita masih bisa merasakan nikmat hidayah, nikmat taufik dan nikmat yang lain yang sangat menunjang dan mendukung ibadah kita kepadanya Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalaluh dengan selalu menjaga hati untuk selalu ikhlas setiap beramal, dan bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa taala dengan senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada seluruh kegiatan dan aspek kehidupan kita. Rajam Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang tawakal kepada Allah Tabaraka wa taala. Perlu kita ketahui bahwa agama ini yang merupakan pegangan hidup atau acuan seorang muslim untuk kembali kepada Allah Jalla wa ala, terdiri dari dua hal yang pokok, yaitu ibadah dan tawakal. Dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, at-tawakkulu nisbuddin wa nisbu tsani al-inabah, fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadatun, fatawakkulu huwal isti'anatu wal inabatu hiyal ibadah. Jadi agama itu terdiri dari dua hal pokok. Separuhnya tawakal, separuhnya lagi adalah ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi, dengan kata lain bahwa kekuatan seorang muslim terletak pada dua, pada ibadahnya kepada Allah dan pada tawakalnya kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Nah, kekuatan tawakal seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla bergantung kepada kekuatan imannya. Kalau kita bertanya, mengapa kita kok kurang bertawakal kepada Allah, kurang berserah diri kepada Allah, kurang percaya akan banyak hal kepada Allah Azza wa Jalla, tentang masa depan kita, tentang jodoh kita. Begitu tidak percayanya kita kepada Allah Azza wa Jalla, sampai kita harus bertanya kepada peramal, bagaimana tentang karir kita, tentang nasib kita, bagaimana tentang jodoh kita. Melakukan hal-hal yang melenceng jauh dari ajaran Islam, itu bentuk ketidakpercayaannya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebetulnya masalah tawakal adalah masalah iman. Ya, karena sebesar apa kekuatan tawakal kita kepada Allah ditentukan oleh kekuatan iman kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23, Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah bertawakallah. Dan bertawakallah kepada Allah jika kalian betul-betul beriman kepadanya. Dan juga Allah Ta'ala berkata, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Dan ayat ini, dua ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin menguatkan tawakal kita kepada Allah, maka kita harus menguatkan iman kita. Apa itu iman? Iman adalah pemahaman dan amal. Jadi kalau kita ingin memiliki kekuatan tawakal yang luar biasa atau menjadi seorang hamba yang bertawakal, kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu agama. Agama yang murni, agama yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari, menghadiri kajian-kajian sunnah. Kajian-kajian yang mengkaji padanya Al-Qur'an dan sunnah yang sesuai dengan pemahaman sahabat. Setelah kita memahaminya, mengetahuinya, amalkan, maka itulah iman. Dengan kita setiap dari detik dari umur kita manfaatkan untuk meluruskan pemahaman kita terhadap agama ini, kemudian kita amalkan, insya Allah semakin kuat iman kita, maka akan semakin kuat tawakal kita pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian, apa itu tawakal? Inti tawakal itu apa? Hakikat tawakal atau inti daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Az-Zubaydi rahimahullah dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan, hakikat tawakal atau inti daripada tawakal kepada Allah adalah athiqatu bima inda Allah wal ya'su bima fi aidin nas.
yaitu percaya penuh kepada Allah. Jadi percaya penuh kepada Allah, tidak ada keraguan sama sekali. Dalam hal apapun, dalam masalah hal yang terbaik, karena Allah lebih tahu hal yang terbaik bagi kita. Allah lebih mampu mendatangkan yang terbaik bagi kita. Percaya dalam hal ilmu dan kemampuan. Kemudian tidak berharap kepada makhluk. Itu inti dari tawakal pada Allah. Jadi, agar kita menjadi orang yang bertawakal, ya, tenang jiwa kita, tidak terpengaruh oleh sebab, tidak digoncang jiwa kita oleh sebab, ya, tidak intervensi sampai ke hasil ikhtiar, maka caranya adalah kita harus percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mengetahui yang terbaik bagi kita, bahwa Allah mampu mendatangkan yang terbaik bagi kita, kemudian tidak pernah berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah, hal penting lain yang perlu kita ketahui adalah untuk mencapai tawakal kita harus melalui beberapa tahapan. Disebutkan para ulama maratib tahqiqut tawakkul 'ala Allah Jalla fi'ula. Ada tahapan-tahapan untuk merealisasikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang yang ingin bertawakal kepada Allah, dia harus mengenal Allah. Ma'rifatu Rabbi wa sifatihi min qudratihi wa kifayatihi wa qayyumiyatihi. Kita harus mengenal Allah. Mengenal sifatnya. Mengetahui kemampuannya. Ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong dan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Dan kemandirian Allah, qayyumiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah maha tegak, tidak butuhkan siapapun, mampu memenuhi seluruh kebutuhan hambanya. Jadi ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin meningkat iman kita. Kalau sudah meningkat iman kita, tentu kita akan memiliki kekuatan tawakal yang baik. Kemudian yang kedua, itsbatul asbab wal musabbabat. Kita harus menetapkan sebab. Kita harus berikhtiar secara maksimal. Namun kita tidak boleh, ya, tidak boleh meyakini bahwa sebab itulah yang pasti mendatangkan hasil. Jadi bukan sebab yang menyebabkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebab itu hanya wasilah, hanya sarana. Semua apa yang kita dapat itu berkat taufik dari Allah, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh meyakini sebab itulah yang mendatangkan hasil, tapi Allah lah yang mendatangkan hasil, yang memberikan apa yang kita harapkan. Jadi sebab itu hanya sekedar wasilah, sarana, ya. Namun bukan berarti kita tidak berikhtiar, kita harus berikhtiar. Tapi ikhtiar bukan yang mendatangkan hasil, ya. Seperti orang makan. Apakah pasti? Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kita makan, Allah telah menetapkan bahwa setiap sebab, ya, ada sebab, ada musabab, ada sebab, ada akibat. Namun kita tidak boleh meyakini bahwa dengan kita makan pasti lapar. Kita harus tetap bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Obat. Seorang sakit itu harus berobat, ya. Itu harus berobat, ya. Berobat dalam arti berupaya untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi dia tidak boleh meyakini, ya, dia tidak boleh meyakini bahwa obat inilah yang menyembuhkan. Hatinya tidak boleh terarah kepada obat. Hati tetap terarah kepada Allah. Jadi ikhtiar apapun yang kita lakukan dalam rangka bertawakal kepada Allah, kita tidak boleh mengarahkan hati kepada ikhtiar yang kita ambil, yang kita lakukan, tapi hati tetap terjaga dan terarah kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian yang ketiga, tahapan takwa atau tahapan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla adalah seorang yang bertawakal, dia harus memantapkan tauhidnya kepada Allah. Rusuhul qadam fi tariqit tauhid. Dia harus punya kekuatan tauhid yang kuat. Ya, dia harus punya kekuatan cinta kepada Allah yang begitu kuat. Kalau cintanya kepada dunia lebih kuat, sulit untuk bertawakal kepada Allah. Karena tauhid itu artinya ibadah. Ibadah itu cinta kepada Allah Jalla fi'ula. Makanya Allah katakan penekanan bahwa begitu pentingnya kekuatan tauhid, kekuatan cintanya kepada Allah, ia akan pengaruhi kekuatan tawakalnya kepada Allah, sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 129, Allah katakan, "Hasbiyallahu la ilaha illahu
alaihi tawakkalt. Lihat, cukup bagiku Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, dan hanya kepadanya aku bertawakal. Jadi, agar kita semakin bertawakal kepada Allah, maka kita harus jaga hati dari penyakit cinta dunia. Jaga ya kekuatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita tidak boleh setengah-setengah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Seluruh urusan kita, urusan agama kita, urusan hidup kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, serahkan semuanya sepenuhnya kepada Allah Tabaraka wa taala. Menyerahkan diri secara total. Begitulah tahapan tawakal. Kemudian kita harus berbaik sangka. Selalu berbaik sangka kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah menekankan bagi orang yang bertawakal kepada Allah untuk selalu berbaik sangka kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Seraya Allah Jalla wa'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita ingin memiliki kekuatan tawakal, pasrah kepada Allah Jalla fi'ula, kita harus berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun apa yang kita alami adalah sesuatu yang pahit, sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyedihkan, tak berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita hanya berbaik sangka kepada Allah dalam hal-hal yang menyenangkan, tapi juga kita harus mampu bertawakal kepada Allah dalam hal-hal yang sulit, dalam hal-hal yang berat. Yakinilah Allah memiliki hikmah, memiliki rencana besar, memiliki hal-hal yang besar, hal-hal yang baik, ya, yang mungkin kita tidak ketahui. Dan ingat, Allah yang menakdirkan kita, meskipun takdir itu adalah takdir yang pahit, Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani rahimakumullah. Ya, terakhir pembahasan kita, karena waktu yang mungkin kurang memadai, kita akan bagi waktu selain materi juga dengan tanya jawab, adalah bahwa tawakal ayyuhal ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Berkata Ibnu Qayyim, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-maqdur yaqtanifuhu amran, at-tawakkulu qablah war-ridha ba'dah. Faman tawakkala 'ala Allah qabla al-fi'l wa radiya bil maqdi ba'da al-fi'l fahadha insanun qa'imun bil 'ubudiyyati fi'la. Beliau menjelaskan tentang tawakal. Kata beliau, tawakal, coba kita kupas, kita urai tawakal. Ternyata tawakal itu, kalau kita buka resepnya itu, ya, rahasianya hanya dua. Kalau orang ingin bertawakal, perhatikan dua hal. Pertama, annal maqdur yaqtanif amran. Semua yang Allah takdirkan itu diliputi oleh dua, ya, mencakup dua hal. Di awal tawakal dan di akhir tawakal. Perhatikan awal tawakal. Seorang yang akan bertawakal kepada Allah, dia harus melakukan apa? Yaitu at-tawakkulu qablah. Di mana seorang yang akan bertawakal, seorang yang akan melakukan suatu ikhtiar dalam rangka bertawakal kepada Allah, dia sudah harus menerima semua, ya, takdir Allah. Apapun hasil yang akan nanti Allah berikan, Allah tentukan, dia sudah siap. Dan hati sudah bersandar kepada Allah sebelum dia berikhtiar. Apa yang membuat kita tawakal, kita tidak sempurna? Karena kita baru mulai belajar berserah diri kepada Allah, menerima setelah berikhtiar. Salah itu. Tawakal itu, kata Syekhul Islam, sebelum berikhtiar kita sudah harus siap menerima apapun hasil dari ikhtiar kita. Yang kedua adalah di mana kita harus sudah menyandarkan hati kita kepada Allah sebelum berikhtiar. Kemudian waridha ba'da, dan ridha terhadap hasil yang Allah tetapkan dari hasil ikhtiar. Jadi tawakal itu intinya adalah bagaimana sikap kita menghadapi takdir Allah.
Terutama takdir yang tidak menyenangkan bagi kita. Apa saja? Kemiskinan, sakit, bencana. Pertama, ya, kita sudah harus bersandar, menyandarkan hati kita kepada Allah, dan kita sudah harus siap menerima semua takdir Allah. Siap. Sebelum berikhtiar, hati sudah siap menerima apapun hasil yang Allah tentukan. Setelah berikhtiar, kita harus ridha, menerima. Jadi kalau kita sudah siap dari awal, sebelum berikhtiar, insya Allah kita akan mampu ridha, menerima dengan lapang dada hasil atau takdir yang Allah tentukan setelah kita berikhtiar secara maksimal. Dan bisa kita perhatikan hal tersebut ya dari doa istikharah Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW pada doa istikharah beliau? Beliau mengatakan, waqdurli al-khaira haitsu kan, thumma raddini bihi. Ya Allah, ya, takdirkanlah bagiku kebaikan. Artinya, jadikan aku orang yang menerima takdir apapun itu. Dan saya berharap takdir yang ditetapkan oleh Engkau, ya Allah, adalah takdir yang baik. Tapi hati sudah siap menerima apapun takdir yang Allah tentukan, dengan keyakinan bahwa apapun yang Allah takdirkan adalah takdir yang terbaik, karena Allah lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendatangkan yang terbaik bagi hambanya, karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Thumma raddini bihi. Kemudian jadikan aku orang yang ridha, menerima dengan lapang dada hasil dan takdir yang Allah tentukan setelah aku berikhtiar. Ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah, pembahasan materi tentang tawakal yang singkat ya, namun insyaallah saya harap bermanfaat, yang memberikan paling tidak sedikit memberikan pencerahan kepada kita tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki kekuatan tawakal sehingga kita menjadi seorang muslim yang kuat oleh karena ibadah kita yang sesuai dengan sunnah, dan karena tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya kekuatan sama sekali. Kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada rahmat Allah Jalla fi'ula, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita atau manakala kita senantiasa beribadah sesuai dengan sunnah dan ikhlas, dan kita selalu bertawakal kepada Allah, karena inti dan hakikat tawakal adalah memohon pertolongan kepada Allah. Semakin kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan semakin memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita. Tanpa keduanya, kita adalah manusia yang lemah, karena Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia tercipta dalam keadaan lemah. Wallahu ta'ala alam.